Sil. Tadi pas kamu telpon, aku sedang on call dengan pasien. Sorry, jadi gimana? Apa yang mau dibahas? It's okay, Marina. Santai aja. Yang mau dibahas soal bentuk ibadah nanti untuk acara HUT ke-60. Apa kita ketemuan saja? Aku berpikir hal yang kita harus tekankan adalah jaminan keselamatan hidup kita bersama Tuhan. Itu harus tercermin dalam seluruh rangkaian ibadah nanti. Menurutmu gimana? Kalimat itu familiar banget deh, Sil. Tak banyak kenangan masa kecil yang indah buatku. Masa kecilku diisi dengan belajar dan belajar. Aku harus berprestasi, harus juara, harus jadi contoh, harus bisa membantu mengurus adik, harus perfect. Satu-satunya saat aku sedikit gembira adalah saat aku diizinkan ke sekolah minggu. Itu pun dengan alasan untuk nilai pelajaran agama di sekolah. Di sana ada kehangatan, ada Enci dan Engku, dan khususnya ada sahabatku, Sylvia. Seringkali aku tak diizinkan ke sana. Kata Mama, Tuhan ada di mana saja, tidak harus di gereja. Ya, kami Kristen, setidaknya itu kata Mama kepada kami. Sampai saat aku ditangkap oleh Tuhan di gereja ini, baru aku paham apa itu sebenarnya menjadi Kristen. Hey Marina, Oh hai Sil, kamu kok sudah lumayan lama tidak kelihatan di gereja? aku ke gereja kok, di gereja dekat rumahku. Oh iya ya, ada gereja di dekat rumahmu. Kalau persekutuan remaja ikut di sana juga? Mana sempat lah, kan hari-hari sekolah kita itu harus belajar. Gereja itu cukup hari Minggu saja. Buat apa ke persekutuan? Kan ibadah wajib itu cukup hari Minggu. Tuhan sudah senang. Kebetulan persekutuan remaja di gereja Kristus hari Minggu jam 4 sore. Gimana kalau kamu ikut ke sana? Aku sudah tidak boleh ke gerejamu lagi. Jauh, kata Mama bawa ongkos mikrolet. Ke gereja dekat rumah hanya jalan kaki. Tapi ibadah remaja itu hari Jumat malam di rumah-rumah. Repot cukup ke gereja lah. Tapi penting juga mengikuti persekutuan dengan teman-teman sebaya kita. Khotbah yang disampaikan topiknya juga pasti lebih sesuai dengan kebutuhan kita para remaja. Suasana ibadahnya juga pasti lebih cocok. Sudahlah Sil, aku gak punya banyak waktu untuk ibadah terlalu banyak. Yang penting tuh belajar, supaya ranking tetap di atas, dan memastikan masa depan yang cerah. Tapi Marina, masa depan yang cerah bukan kita yang memastikan. Tuhanlah yang menetapkan masa hidup kita. Hal yang kita harus pastikan adalah jaminan keselamatan hidup kita bersama Tuhan. Sil, sejak kecil kamu memang terlalu rohani. Sudahlah, hidup masih panjang. Aku harus jadi dokter terkenal dulu dan membahagiakan orang tuaku dulu. Tuhan pasti tahu itu. Itu mikroletku sudah ada. Aku duluan Sil. Besok ada ulangan matematika. Harus belajar ekstra. Dah. Marina, tunggu sebentar. Iya, kenapa? Ini, boleh kamu bawa dan baca-baca dulu. Mungkin kamu berminat. Ada camp remaja gereja saat libur naik kelas. Siapa tahu mamamu mengizinkan. Gak janji ya, tapi oke. Terima kasih infonya. Dah. Camp remaja. Mana mungkin diizinkan pergi. Nginap 1 malam untuk belajar di rumah teman aja nggak boleh. Apalagi nginap 3 malam di tempat yang jauh. Temanya melangkah dengan pasti. Ya sudah pasti kalau buang-buang waktu di gereja akan mengganggu langkahku menuju masa depan. Beragama itu yang penting baik, tidak bikin masalah. Pasti hidup akan baik-baik saja.
Apa? Tidak! Marina, jaga adikmu. Mama mau ke rumah sakit. Papa jatuh dari kren. Katanya tidak sadar. Dibawa ke rumah sakit. Oh, Marina, bagaimana ini? Mama mau pergi. Mama harus pergi. Papa? Tapi Marina, masa depan yang cerah bukan kita yang memastikan. Tuhanlah yang menetapkan masa hidup kita. Hal yang kita harus pastikan adalah jaminan keselamatan hidup kita bersama Tuhan. Papa? Tuhanlah yang menetapkan masa hidup kita. Hal yang kita harus pastikan adalah jaminan keselamatan hidup kita bersama Tuhan. Papa! Tuhan, aku telah mengenalmu sejak kecil. Aku tahu Engkau adalah Tuhan Pencipta. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Aku ingat saat Engkau Liong bertanya dulu, siapakah Yesus? Itu Tuhan Yesus? Mudah saja aku menjawab gembala yang baik. Gembala yang baik. Betapa bodohnya aku. Jawaban itu hanya muncul karena aku melihat banyak gambar-gambar Yesus yang menggendong domba, tanpa tahu sedikit pun makna dari gambar itu. Tuhan Yesus yang baik, aku tidak pernah berdoa di luar gereja, karena bagiku, doa hanyalah ritual untuk memujamu yang jauh dari manusia. Tapi saat ini, di kamar ini, aku mencarimu Tuhan, karena aku ingin Engkau menggendongku, memelukku, karena aku takut Tuhan. Dan aku bersyukur Engkau tidak hanya bisa ditemui di dalam gereja. Jika Engkau tidak menjagaku dengan tongkat-Mu dan menggendongku saat aku terhilang, entah bagaimana aku harus menghadapi semua ini. Selama ini, hidupku baik-baik saja. Aku berprestasi. Orang tuaku mampu membiayai sekolahku. Aku sudah merencanakan masa depanku. Tapi hari ini, Engkau mengizinkan aku masuk ke lembah kekelaman. Aku butuh Engkau, wahai gembalaku yang baik. Ampuni aku, Tuhan Yesus. Aku mohon belas kasihan-Mu untuk papaku. Selamatkanlah dia. Selamatkanlah juga kami seisi rumah ini, agar kami bisa memiliki jaminan hidup yang kekal bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tak banyak memang kenangan masa kecil yang indah buatku. Tapi satu hal terindah adalah ketika aku mengenal Yesus secara pribadi sebagai juru selamatku. Papaku baik-baik saja. Ia lumpuh karena kecelakaan itu. Tapi Tuhan memberi kesempatan hidup lebih lama untuk beroleh hidup kekal melalui pertobatan yang sejati. Saat ini kami seisi rumah telah melayani Tuhan dan menjadikannya gembala kami yang sejati.